Uang adalah alat tukar yang digunakan dalam transaksi sehari-hari. Namun, bagaimana kita menyimpan, mengelola, dan menginvestasikan uang dengan aman? Disinilah peran lembaga keuangan sangat penting. Mari kita simak perbincangan berikut ini. Kalian pernah kepikiran nggak kalau nggak ada uang kita bakal gimana ya? Wah, pasti ribet banget ya. Soalnya, uang itu kan alat tukar utama. Tanpa uang, kita mungkin harus kembali ke sistem barter, dan itu nggak praktis. Bener banget, tapi bukan cuma uang aja yang penting. Cara kita mengelolanya juga nggak kalah penting. Makanya, ada lembaga keuangan yang membantu kita seperti bank, koperasi, atau perusahaan investasi. Iya ya, bank itu yang paling sering kita dengar. Tapi selain untuk menyimpan uang, mereka juga bisa kasih pinjaman dan layanan lain kan? Betul banget, ada juga lembaga keuangan non-bank, seperti vintage, asuransi, dan leasing, yang punya peran berbeda tapi tetap berkaitan dengan uang. Nah, makanya kita harus membuka finansial. Soalnya, kalau nggak paham cara mengelola uang dan manfaat lembaga keuangan, bisa-bisa malah boros atau kena masalah keuangan di masa depan. Setuju, yuk kita belajar lebih banyak tentang ini. Siapa tahu nanti kita bisa jadi orang yang lebih bijak dalam keuangan dan bahkan bisa berinvestasi. Uang dan lembaga keuangan punya peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami cara kerja mereka, kita bisa mengelola keuangan dengan lebih baik dan mencapai masa depan yang lebih stabil. Uang merupakan hasil ciptaan manusia yang berguna untuk melancarkan kegiatan transaksi. Uang adalah persediaan aset yang bisa digunakan dengan segera untuk melakukan transaksi dalam perekonomian. Uang merupakan sebuah alat yang disepakati secara bersama oleh para pelaku kegiatan ekonomi untuk melakukan transaksi perdagangan. Uang adalah alat tukar yang memiliki standar pengukur nilai yang sah, yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dapat berupa uang kartal, uang giral yang terdapat dalam rekening tabungan maupun deposito berjangka dan seluruh simpanan masyarakat yang ada di lembaga keuangan non-bank. Jenis-jenis uang sesuai dengan perkembangan zaman, maka jenis uang pun mengalami perkembangan yang cukup pesat. Ada baiknya bapak atau ibu juga memahami bagaimana jenis-jenis uang yang berbeda, penggolongannya berdasarkan bahan, lembaga, kawasan, dan pemakaiannya. Uang dapat dikelompokkan berdasarkan kriteria sebagai berikut. A. Berdasarkan bahan yang digunakan untuk membuat uang. 1. Uang logam. 2. Uang kertas. B. Berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya. 1. Uang kartal adalah uang kertas dan uang logam yang beredar di masyarakat. Uang ini diatur dan dikeluarkan peredarannya oleh Bank Indonesia. Yang kedua, uang giral adalah uang yang digunakan sebagai alat pembayaran yang berupa cek, biliet, giro, dan kartu kredit. Kekuatan hukumnya lemah karena tidak memiliki transaksi. Selanjutnya itu lembaga keuangan. Jadi lembaga keuangan adalah lembaga yang kegiatan utamanya itu mengumpulkan dan menyalurkan dana dari pihak yang memiliki dana, yaitu unit surplus, kepada pihak yang membutuhkan dana, yaitu unit defisit. Motivasi yang mendorong aktivitas lembaga keuangan itu dan menyalurkan dana adalah memperoleh keuntungan atau profit oriented. Orientasi ini adalah positif karena dapat memicu agar lembaga keuangan bekerja secara efisien, produktif, dan inovatif.
Selanjutnya itu karakteristik lembaga keuangan. Karena kegiatan utamanya adalah perantara antara pihak yang membutuhkan dengan pihak yang memiliki dana, maka lembaga keuangan itu memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan yang bergerak di sektor real atau sektor yang memproduksi barang dan jasa. Karakteristik lembaga keuangan yaitu yang pertama, sangat mengandalkan kepercayaan. Yang kedua, dominannya aktiva dan pasifa finansial. Yang ketiga, beroperasi berdasarkan prinsip transformasi. Yang keempat, efisiensi baru terjadi jika produksi dilakukan dalam skala amat besar. Dan yang terakhir, persaingan dengan non-harga. Lembaga keuangan tentunya memiliki manfaat. Sebenarnya, tanpa adanya lembaga keuangan, pihak yang membutuhkan dan memiliki dana dapat saja bertransaksi langsung atau direct financing. Namun, cara ini memiliki kelemahan karena berbagai alasan, misalnya likuiditas dan tingkat bunga. Karena lembaga keuangan hadir untuk mengatasi masalah itu, berikut beberapa manfaat lembaga keuangan. Yang pertama adalah mengatasi masalah double confidence. Yang kedua yaitu menurunkan biaya informasi dan transaksi. Dan yang terakhir, bagi pemilik dana dapat membantu masalah likuiditas, keamanan, kenyamanan, aksesibilitas, dan meningkatkan berbagai pilihan bentuk penyimpanan dana. Keuangan bank. Lembaga keuangan bank yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap mulai dari penyaluran dana serta penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Jenis-jenis lembaga keuangan bank yaitu 1. Bank sentral. Berada di Indonesia, dilaksanakan oleh BI yang bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai uang. Yang kedua, bank umum, memberikan pelayanan seluruh jasa-jasa perbankan kepada seluruh lapisan masyarakat, baik individu maupun kelompok. Yang ketiga, BPR atau Bank Pengkreditan Rakyat adalah bank yang melayani masyarakat kecil yang ada di kecamatan maupun di pedesaan. Lembaga keuangan non-bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkan kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Jenis-jenis lembaga keuangan non-bank. 1. Pegadaian. Usaha pegadaian itu sudah lama di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda. Nah, pegadaian sejak itu bertugas membantu masyarakat untuk mendapatkan uang dengan jaminan gadai. Tujuannya mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan rentenir yang bunganya relatif tinggi. Koperasi simpan pinjam adalah penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Prinsip koperasi simpan pinjam yaitu swadaya, setikawan, pendidikan, dan penyadaran. Asuransi. Asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung memikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi. Jenis asuransi yaitu asuransi kerugian jiwa dan sosial ditinjau dari kepemilikan, asuransi milik pemerintah, swasta, nasional, perusahaan asing, dan campuran. Up,